Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Lubis, NIM 1704030053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan pembahasan yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan, yang kedua, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Yang ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Dan yang terakhir, menurut saudara, pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Masuklah pada materi yang pertama, yaitu apa kegunaan studi kelayakan. Studi kelayakan berguna untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpulang memiliki kelanjutan atau akan terhenti pada titik waktu tertentu. Dalam merintis sebuah bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis mengambil keputusan. Apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, serta teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan, dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, atau dihentikan. Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama itu studi kelayakan bisnis, yang merupakan suatu kegiatan atas usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan. Manfaat studi kelayakan bisnis yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pelaksanaan bisnis, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Selanjutnya yaitu studi kelayakan proyek, yang merupakan suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Manfaat studi kelayakan proyek yaitu memberikan informasi kepada decision maker dalam rangka memutuskan dan menilai alternatif proyek investasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan yang pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Aspek yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang besar. Aspek yang ketiga adalah aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu penggunaan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Aspek yang keempat yaitu aspek keuangan. Bagi sebagian pebisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya.
Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Dan materi yang terakhir adalah menurut saudara pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Menurut saya, materi yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan adalah yang pertama adalah ekonomi teknik, yang digunakan untuk memperhitungkan biaya yang diperlukan. Yang kedua, manajemen proyek, digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah proyek yang sedang berjalan. Yang ketiga adalah manajemen keuangan, yang digunakan untuk mengatur keuangan yang digunakan. Dan yang keempat, analisis biaya, yang digunakan untuk menganalisis biaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah analisis perancangan perusahaan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana rancangan dari suatu proyek. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.